yang terkasih, Jemaat GBI Muara Karang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mari Bapak Ibu bersama dengan kami Power of Worship, bersama saya dengan Rahel dan juga Bung Agustino Titiahi. Kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau satu hati berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami percaya kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Setiap hari ada pengharapan yang baru. Kami percaya di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan-Mu. Karena kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Kami ingin menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami mau bersuka cita kepadamu. Kami siapkan hati dan pikiran jiwa kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan hati kami tenang. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, firman-Mu tiada pernah berubah. Yes, kami percaya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, yes, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya firman-Mu ajaib. Aku percaya, Tuhan, aku dipulihkan Tuhan, aku ditolong Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hiralaba, hiralaba. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang setia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menopang kami dengan tangan kuat gagah-Mu Tuhan, dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yes, kami percaya Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan,
percaya Engkau milikku dan ku milikmu, kerinduanku. Kami tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Yang percaya mari katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini kita semua dalam sukacita Allah yang luar biasa karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau bersatu hati berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan akan menolong, memberkati, mengurapi kehidupan kita. Sehingga ketika dengar firman Tuhan kita akan diberkati dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, tundukkan kepalamu, satukan hati, kita arahkan hati pada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Dan hari ini kami datang kepadamu kembali dengan sukacita yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami datang kepadamu karena kami percaya Tuhanlah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu karena kami tahu Tuhan yang akan menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dan biar hari ini firman Tuhan akan menguatkan kami, meneguhkan kami, memberkati kami, dan menuntun kami untuk kami lebih dekat, lebih berkenan kepadamu, lebih sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu, mari urapi kami, berikan kami hikmat-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu, dan biar firman-Mu meneguhkan kami, menjadikan kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semua saudaraku terkasih diberkati oleh Tuhan. Dimanapun engkau berada, baik di rumah atau lagi di jalan dengar firman Tuhan ini, atau dimanapun engkau berada, saya percaya Tuhan akan terus memberikan sukacita kepada saudara, memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau menyertai melakukan aktivitasmu. Haleluya. Baik saudaraku terkasih, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita di hari Minggu yang luar biasa ini. Saudaraku terkasih, saya mau bagi satu firman Tuhan dan saya kasih temanya adalah doa mengubah segalanya. Tema firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita hari ini adalah doa mengubah segalanya. Mungkin saudara bertanya dalam hati, Pak Pendeta, segalanya apa maksudnya Pak Pendeta? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, kalau sudah bicara tentang doa, lalu doa mengubah segalanya, ini bicara tentang apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupanmu, yang menjadi masalah dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup ubah, dan Tuhan sanggup pulihkan, dan Tuhan sanggup berikan sesuatu yang baru, yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih, kalau saudara baca firman Tuhan, Alkitab mencatat, saudara terkasih, ada banyak kisah-kisah orang yang berseru kepada Allah dalam doa dan mereka mendapat jawaban dari Tuhan sebab Tuhan mengubah keadaan mereka. Tuhan mengubah keadaan mereka karena mereka berseru kepada Tuhan. Contohnya siapa? Misalnya saudaraku terkasih, saudara bisa lihat kisah Hana. Saya percaya semua kita pernah dengar kisah Hana, seorang perempuan yang mandul, yang merasa tertekan. Karena apa saudara terkasih? Karena perempuan yang lain yang juga menjadi istri suaminya, Penina namanya, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih habis mengejek-ejek dia, mengolok-olok dia. Kenapa? Karena Penina punya banyak anak, sementara Sarah, saudaraku Hana, saudaraku terkasih, firman Tuhan catat, tidak punya anak, saudara terkasih. Lalu firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, Hana pergi ke rumah Tuhan. Lalu dia berdoa, dia menangis, berseru kepada Allah. Dia meminta supaya Tuhan membuka kandungannya dan memberikannya seorang anak. Saudara tahu, firman Tuhan catat yang luar biasa. Yang saya temukan dari kisah ini, saudara kasih. Tuhan menjawab doa Hana. Tuhan mengubah hidup Hana. Sebab Tuhan memberikan Hana bukan sekedar anak, saudara kasih. Lalu firman Tuhan catat, Tuhan memberikan Hana seorang nabi yang besar dalam sejarah bangsa Israel. Saudara tahu nabi siapa yang dia maksud? Nabi yang khotbah di depan ini, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, Nabi Samuel maksudnya, bukan saya, saudara kasih itu. Namanya sama, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, Tuhan kasih dia nabi, dia minta anak, Tuhan kasih nabi, saudara kasih. Saudara bisa bayangkan Tuhan mengubah hidup Hana dengan begitu luar biasa. Yang biasa-biasa menjadi orang yang dahsyat karena dia berdoa kepada Allah. Doa mengubah hidup Hana. Saudara kalau lihat firman Tuhan yang lain, saudara kasih contoh lain, misalnya Raja Hizkia. Saya percaya semua orang pernah dengar kisah ini, saudara kasih.
Saya percaya saudaraku terkasih, semua orang pernah dengar kisah tentang Raja Hizkia yang sudah divonis mati oleh Tuhan. Saudara baca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Saudara akan tahu bahwa Raja Hizkia sakit lalu divonis mati. Yang vonis mati itu bukan dokter. Firman Tuhan catat yang vonis mati itu adalah Tuhan lewat nabinya, lewat hambanya, Nabi Yesaya. Tuhan berkata, Nabi Raja Hizkia, umurmu selesai. Tapi firman Tuhan berkata, Raja Hizkia datang sama Tuhan, dia menangis, dia berdoa, Tuhan, apakah engkau tidak melihat apa yang aku lakukan selama ini? Pertimbangkanlah Allah. Saudaraku terkasih, firman Tuhan catat Nabi Raja Hizkia, Tuhan dengar doanya, lalu Tuhan menjawab doanya. Bukan saja Raja Hizkia mendapat kesembuhan, tapi firman Tuhan catat saudaraku terkasih, Raja Hizkia juga memperoleh kemenangan dari Asyur pada saat itu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara lihat, waktu Tuhan menjawab doa mereka, waktu Tuhan jawab doa Hana, waktu Tuhan jawab doa Raja Hizkia, firman Tuhan catat saudaraku terkasih, mereka bukan hanya mendapat sesuatu seperti yang mereka minta, tetapi jauh lebih dahsyat dari apa yang mereka minta. Saudaraku terkasih, mari kita lihat satu firman Tuhan. Ini luar biasa. Supaya saudaraku mengerti bahwa doa dapat mengubah segalanya dalam kehidupan kita. Mari buka firman Tuhan Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20, dan ini menjadi firman Tuhan dasar. Jadi firman Tuhan awal untuk kita bisa dengar firman Tuhan ini. Di mana doa bisa mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan berkata Efesus 3 ayat 20, yang di rumah yang buka Alkitab, yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya, yang Alkitabnya di handphone buka handphonemu, saudara kasih ya. Lalu lihat ayat ini Efesus 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan berkata, bagi dialah yang apa? Yang sanggup menjawab, melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan kepada Allah. Saudaraku terkasih, firman Tuhan ini ingin berkata bahwa dengar baik. Doa bukan saja bisa mengubah keadaanmu seperti yang engkau inginkan. Kalau kau berdoa kepada Allah dan Allah jawab doamu, maka firman Tuhan itu ingin mengatakan doa sanggup mengubah keadaanmu jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah engkau pikirkan. Doa bukan saja bisa memberikan apa yang kau minta kepada Allah, tapi jauh lebih besar dari itu. Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu ketika kau berdoa kepada Allah. Tetapi pertanyaannya adalah yang seringkali membuat jemaat Tuhan suka ragu itu, saudara tahu apa? Pertanyaan yang seperti begini, Pak Pendeta, apakah memang semua doa itu sanggup mengubah segala keadaan kita? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah betul doa itu bisa mengubah seluruh keadaan kita? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu buat saudara. Pertanyaan ini jawabannya harusnya adalah ya. Pertanyaan waktu orang bertanya apakah betul doa bisa mengubah semua keadaan kita. Saya mau kasih tahu buat saudara, dengar jawabannya harusnya bisa. Harusnya ya. Doa yang berkuasa itu bisa mengubah apapun keadaanmu. Apapun dan sebesar apapun persoalanmu. Tuhan bisa jawab lewat doamu. Tapi persoalannya Pak Pendeta, banyak orang kok berdoa mati-matian. Sudah lutut sampai kapalan, betul ya? Lalu air mata sampai habis terkuras. Tangan sudah sampai nggak bisa terangkat karena capek angkat tangan. Tapi realitanya Pak Pendeta, doa mereka tidak dijawab Tuhan tuh. Tetap aja mereka tidak mendapat apa yang mereka doakan. Boro-boro lebih besar dari apa yang mereka minta. Yang mereka minta aja mereka tidak dapat kok Pak Pendeta. Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu saudara, betul. Realitanya memang banyak orang berdoa kepada Allah, tapi mereka tidak mendapat apa yang mereka doakan. Enggak usah saudaraku terkasih, realita yang terjadi hari ini. Firman Tuhan juga mencatat, ada orang yang berdoa kepada Allah, tapi Tuhan tidak menjawab doa mereka, atau mereka tidak mendapat apa yang mereka doakan. Karena apa? Firman Tuhan bilang, karena mereka salah berdoa. Ada banyak faktor lain yang membuat mereka tidak menerima jawaban doa mereka.
Tetapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, saya mau pastikan buat saudara, kalau kau berdoa dan berdoa sungguh-sungguh di hadapan Allah, saya percaya doamu bisa mengubah segalanya. Kalau begitu ada 3 hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang harus engkau pahami tentang doa yang sanggup mengubah segalanya. Supaya waktu kau berdoa, kau mendapat jawaban doamu. Bukan saja seperti yang kau mau, tapi jauh lebih besar dari apa yang kau doakan kepada Allah. Saudaraku terkasih, ada 3 hal yang harus kau pahami baik-baik tentang doa yang sanggup mengubah segalanya, saudaraku. Yang pertama, mari sama-sama kita buka firman Tuhan, saudaraku terkasih. Apa yang harus kita perhatikan supaya doa kita bisa mengubah segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari buka Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16 bagiannya yang ke-B. Yakobus 5 ayat 16b. Firman Tuhan berkata, yang sudah dapat ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Firman Tuhan bilang apa? Sangat besar kuasanya. Yang pertama firman Tuhan bilang doa orang benar. Kalau didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan baik-baik, kalau kuasa Tuhan begitu besar bekerja dalam hidup kita, maka engkau akan melihat perubahan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Tetapi yang pertama yang harus kau perhatikan baik-baik adalah doa yang sanggup mengubah segala keadaan itu adalah doa orang yang hidupnya benar dan berkenan di hadapan Allah. Ini yang pertama. Yang pertama, saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik. Kehidupan yang benar dan berkenan kepada Allah akan menjadi penentu utama untuk engkau dapat mengalami besarnya kuasa Tuhan yang sanggup mengubah kehidupanmu melalui doa yang kau panjatkan kepada Allah. Yang pertama, dengar saudaraku terkasih, kalau kau pengen doamu dijawab oleh Tuhan dengan segala keadaan yang kau alami dalam hidupmu dan mengubah keadaan itu, yang pertama, miliki hidup yang benar. Jadi kunci pertama itu saudaraku terkasih adalah hidupnya benar dulu. Berarti doa itu saudaraku terkasih tidak bicara tentang bagaimana indahnya perkataanmu di hadapan Allah. Bukan. Jadi yang jago-jago puisi, jago-jago sastra, jago-jago rayu-rayu orang, waktu kau berdoa kata-katanya indah, luar biasa. Dengar, saya kasih tahu buat saudara, itu tidak menentukan engkau doamu dijawab atau tidak oleh Tuhan. Yang menentukan yang pertama, doamu yang dijawab oleh Tuhan itu adalah ketika hidupmu benar di hadapan Allah. Jadi doa itu bukan sekedar kata-kata. Jadi kalau anakmu saudaraku terkasih berdoa, lalu doanya itu saja saudaraku terkasih ya. Kalau saya lihat kayak anak saya saudaraku terkasih, kalau dia berdoa, doa makan pagi siang sore, lalu doa tidur malam, doa bangun tidur, saudaraku terkasih, itu kata-katanya semua sama, saudara ya. Cuman subjeknya saja diganti. Kalau mau tidur dia bilang, Tuhan kami mau tidur, berkatilah kami, haleluya, amin. Kalau mau makan tinggal ganti, Tuhan kami mau makan, berkatilah kami, haleluya, amin. Bangun tidur dia bilang, Tuhan kami mau beraktivitas, berkatilah kami, haleluya, amin. Itu doang kata-katanya, saudaraku terkasih. Tapi dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, dalam kehidupan yang benar, doa yang biasa tadi punya kuasa yang begitu besar. Amin. Jadi yang pintar-pintar kan kadang kalau kita lihat orang kalau berdoa di gereja, itu bahasanya bisa kayak puisi luar biasa. Kalau dia sudah berdoa, saudaraku terkasih, mulai dari telapak kaki, kuku-kuku, semua lutut, paha, saudaraku terkasih. Lalu semua sampai ke ujung rambut disebut, saudara terkasih ya. Lalu terlihat begitu luar biasa dia mendoakan hanya bagian tubuh saja. Itu sudah sampai sekitar 2,5 jam. Saudara terkasih toh? Saudaraku terkasih, dengar, sekalipun indah seperti begitu, kalau misalnya hidupmu tidak benar, tetap Tuhan tidak dengar doa saudara. Jadi kalau misalnya doa saudaraku terkasih, bukan saya bilang, oh enggak usah bagus-bagus, bukan, saudara aja. Harus sebaik mungkin. Tapi yang paling penting hati yang tulus. Karena kalau harus indah-indah seperti begitu doa, harus seperti puisi, beralun, lembut, punya peribahasa, pantun.
Saya pastikan orang Batak nggak masuk surga. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, Batak, Timur yang ngomongnya kalau ngomong apa yang dilihat itu yang diomongin, itu nggak masuk surga. Saudara kasih, toh? Yang masuk surga yang Sunda sama Jawa, betul ya? Kalau Sunda sama Jawa kan kalau sudah ngomong berdoa, Tuhan Yesus, jikalau ada lembaran selebar langit yang biru, jikalau ada air sebanyak air sebanyak air di laut, jikalau ada tinta sebanyak air di lautan yang luas, pulpennya Tugu Monas Tuhan, itu pun tidak cukup menggambarkan indahnya kasih-Mu kepada kami. Kalau doa harus begitu, orang Jawa masuk surga langsung. Saudara, betul ya? Orang Batak tidak akan masuk surga, kau nggak usah berharap banyak. Saudara itu, karena orang Batak kalau lihat orang lain, apa yang dilihat itu diomongin. Lihat orang banyak jerawat, orang Batak nggak bilang, kenapa wajahmu merah-merah? Kayaknya ada ini harus diperiksa loh, bukan begitu. Orang Batak kalau lihat orang banyak jerawatnya, banyak kali jerawat kau tuh. Saudara, betul ya? Kayaknya udah kayak gunung meletus itu semua. Saudara, saudaraku terkasih, banyak orang sakit hati, saudara ya. Itu nggak pasti nggak masuk surga, saudara ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tapi untung, saudara kasih, untung doa itu tidak lihat kata-kata, betul ya? Jadi ada kemungkinan orang Batak masuk surga, saudara kasih toh. Jadi selamatlah saya, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, doa itu adalah bicara tentang kehidupan yang benar. Coba saudara lihat, ada satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya 59 ayat 1 sampai 2. Dengar firman Tuhan bilang begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Firman Tuhan bilang, segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu apa? Sehingga ia tidak mendengar apa? Firman Tuhan bilang apa? Segala dosamu. Jadi artinya saudaraku terkasih, ketika kau berdoa, kau harus bisa pastikan dirimu berkenan kepada Allah. Kalau kau berkenan kepada Allah, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, berarti ada dua hal, saudaraku terkasih. Supaya doamu berkenan dan doamu mengubah hidupmu, doamu didengar oleh Tuhan dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Dengar, ada dua hal yang harus kau perhatikan sebelum engkau berdoa. Apa itu yang pertama? Yang pertama, sebelum engkau berdoa, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni engkau. Itu yang pertama. Bagaimana supaya hidupmu berkenan dan doamu berkenan dan dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, minta ampun sama Tuhan dulu. Supaya hidupmu diampuni dan dikuduskan oleh Allah. Yang kedua, firman Tuhan bilang, yang kedua syaratnya supaya kau bisa menjadi hidup yang berkenan. Yang pertama tadi minta ampun, yang kedua lepas pengampunan. Ini yang susah. Kalau yang pertama tadi gampang, kenapa? Karena kepentingannya kepentingan kita. Jadi kita minta ampun sama Allah, itu mudah. Yang paling sulit adalah kalau kita harus mengampuni orang lain. Saudara mungkin berkata dalam hati, iyalah Pak Pendeta nggak tahu sih. Apa yang dia sudah buat sama saya, ya ampun Pak Pendeta. Mungkin kalau jadi Pak Pendeta, kalau jadi saya mungkin Pak Pendeta udah bunuh diri, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dengar, kau mau bilang apa, seberat apapun, kesejahat apapun yang dikatakan orang, diperbuat orang kepada dirimu. Tapi hari ini dengar, syaratnya mutlak. Kalau kau mau doamu mengubah kehidupanmu. Yang kedua, kau harus lepas pengampunan. Kau harus menjadi pribadi yang berkenan pada Allah. Dengan minta ampun sama Tuhan dan mengampuni orang lain. Makanya Yesus berkata, kalau kau berdoa, dengar hal ini. Harus kita lakukan. Ampunilah aku seperti aku, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu syaratnya, jelas sekali, saudara kasih. Yang pertama, supaya doamu mengubah segala kehidupanmu, yang pertama adalah engkau harus menjadi pribadi yang berkenan. Sebab doa yang mengubah segalanya adalah doa orang yang berkenan dan hidupnya benar di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat Matius pasal yang ke-21 ayat 22. Saudaraku terkasih, ini syarat kedua yang harus kau miliki dalam hidupmu. Waktu kau berdoa supaya doamu mengubah kehidupanmu, mengubah segala sesuatu yang kau minta kepada Allah. Saudaraku terkasih, Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Ini jawabannya.
Matius 21 ayat yang ke-22. Dengar firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan apa katanya? Dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Yang kedua, dengar firman Tuhan bilang, yang doa yang akan mengubah segalanya itu adalah doa yang waktu engkau panjatkan kepada Allah, doamu itu penuh dengan kepercayaan. Ini bicara tentang apa yang kedua? Doa yang sanggup mengubah segalanya adalah doa orang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara dengar, kalau firman Tuhan tadi berkata penuh dengan kepercayaan, kalau bicara penuh, saudaraku terkasih, berarti sudah tidak ada rongga lain untuk tempat yang lain, saudara terkasih. Itu namanya penuh. Jadi kalau firman Tuhan bilang doa itu adalah doa yang penuh dengan kepercayaan, berarti tidak boleh ada rongga untuk ketidakpercayaan di dalamnya. Orang yang berkenan yang kepada Allah, yang berdoa kepada Allah dan doanya dijawab oleh Tuhan adalah ketika dia berdoa penuh dengan kepercayaan. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau mau berdoa, dengar baik yang kedua. Yang pertama tadi firman Tuhan bilang kau hidupmu benar, harus berkenan kepada Allah. Yang kedua, harus penuh dengan kepercayaan. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kebimbangan. Apalagi kau meragukan kuasa Allah, itu semua hanya akan membuat doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan itu tidak bicara tentang pengakuan saja, tetapi tentang kehidupan yang terlihat jelas. Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Allah, saudaraku terkasih, itu bukan cuma ngaku-ngaku saya percaya. Kalau ngaku mah gampang, saudara kasih. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang sungguh-sungguh percaya pada Allah itu bicara tentang kehidupan yang jelas terlihat dari luar. Saya menuliskan saudaraku terkasih ada ciri-ciri orang yang betul-betul percaya pada Allah. Yang terlihat jelas dari luar. Dia nggak perlu ngaku-ngaku bahwa dia percaya pada kuasa Tuhan. Tapi hidupnya menunjukkan hal ini. Sudah tahu apa? Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Yang pertama, dia akan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada kesempatan untuk dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Padahal dia punya persoalan yang sulit. Sepertinya waktu dia melakukan sesuatu yang tidak benar, mungkin dia akan mendapat apa yang dia harapkan. Tapi karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya pada Allah. Firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa dia pasti akan tetap milih hidup yang benar pada Tuhan. Jadi hari ini sudah terkasih, kau lihat saja dirimu. Kau itu orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya atau tidak, gampang cara lihatnya, saudara terkasih ya. Cara lihatnya gimana Pak Pendeta? Lihat saja hidupmu. Waktu kau punya persoalan berat, masalah berat, pergumulan berat, saudara terkasih, lalu ada kesempatan untuk kau melakukan sesuatu yang tidak benar, untuk meraih apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Kalau kau lakukan, saudara terkasih, berarti kau bukan orang yang percaya pada Allah. Orang yang percaya tetap pilih hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Saya senang sekali saudaraku terkasih. Waktu dulu saya pernah liburan ke Bali ya. Saya lihat saya bersama dengan teman saya, saudara ya. Lalu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sudah malam ceritanya. Kami lagi makan di pinggir laut, saudara terkasih ya. Di pinggir laut, lalu anak saya sama beberapa temannya, anaknya teman saya pergi main ke pantai, saudara. Rupanya saudaraku terkasih pulang dari sana, kami lagi nunggu ikan bakar apa yang sudah dipesan, saudara itu. Rupanya pulang dari sana, saudara terkasih, tiba-tiba itu anaknya teman saya dan anak saya semua lari ke dekat kita, mereka bilang, Pipi, kami dapat handphone, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, suatu saya lihat handphonenya, saudaraku terkasih, itu handphonenya bukan handphone yang biasa, tapi handphone Apple yang bagus, yang besar, saudara terkasih. Saya lihat handphone saya, wah jauh lebih bagus itu, saudara terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi mereka dapat handphone, nggak tahu handphone siapa, saudara terkasih, wah mereka senang sekali. Lalu saya bilang sama mereka, wah
Dari mana kalian dapat? Itu di pantai jatuh. Oh gitu ya. Terus nggak ada yang nyariin? Nggak ada. Oh dalam hati saya, wah ini berkat berarti. Sudah kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, berarti bisa kalau misalnya teman-temannya kasih ke anak saya, berarti ini akan jadi bagian saya. Sudah kasih ya. Tapi ternyata saudaraku terkasih, kita lagi makan-makan, saudara terkasih, lewat di sebelah kita, saudara terkasih. Ada beberapa orang yang lewat lagi ngomong gitu, wah di mana tadi taruhnya, di mana tadi ini segala macam. Kedengaran, saudara kasih. Kayaknya itu yang punya handphone, saudara kasih ya. Dalam hati saya, nggak jadi milik saya kalau udah begini. Saudaraku terkasih, lalu saya bilang sama mereka, dengar tuh, mereka lagi cari tuh, kayaknya itu handphone mereka loh. Saya bilang gitu ya. Lalu mereka bilang, oh iya ya, masa sih om, itu coba dengar tuh, mereka lagi ngomong, coba lihat tuh, mereka lagi ngomongin. Ya udah om, kalau gitu kami balikin ya. Ya saya bilang, ya harus dibalikin lah, saudara kasih tahu. Walaupun dalam hati nggak jadi punya Apple, saudara kasih tahu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, akhirnya mereka pergi, saudara kasih, kembalikan itu handphone. Wah mereka terima kasih kepada itu anak kecil, anak saya sama teman-temannya saudara kasih masih kecil, kembali gitu handphone. Tapi dalam hati saya, wow dahsyat, ini luar biasa anak kecil. Mereka masih kecil, tapi mereka tahu hidup dalam kebenaran. Ini orang yang betul-betul percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kau lihat anak kecil, jangan jauhkan mereka dariku. Karena orang seperti begitu yang pantas masuk kerajaan Allah. Untung yang dapat bukan bapaknya. Saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, bisa bahaya. Saudara kasih. Yang pertama, orang yang betul-betul percaya itu dia pilih tetap hidup benar. Sekalipun punya kesempatan untuk melakukan yang tidak benar. Yang kedua, orang yang betul-betul percaya itu tetap berharap pada Tuhan. Sekalipun tidak melihat tanda-tanda pertolongan. Kalau saudara orang yang betul-betul percaya pada Allah, waktu kau berdoa, kau sungguh-sungguh percaya. Orang yang percaya itu adalah sekalipun dia tidak melihat tanda-tanda pertolongan dari Allah, dia tetap berharap sama Allah yang benar. Itu baru betul-betul percaya namanya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur sama Tuhan. Saya baru saja punya anak, saudara kasih ya. Jadi anak saya yang ketiga, saudara terkasih toh. Sudah lahir, saudara terkasih, sekitar 20 hari yang lalu, saudaraku. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, anak saya yang pertama sekarang ada di rumah, yang sudah besar, sudah SMP, saudara ya. Anak yang kedua sudah duluan berangkat ke rumah Tuhan, saudara terkasih toh. Waktu itu saya pernah juga cerita kepada Bapak Ibu saudaraku terkasih, 8 bulan dalam kandungan dia berangkat. Lalu anak yang ketiga sekarang yang perempuan lahir 20 hari yang lalu. Tapi saudaraku terkasih, dia lahir bukan dalam keadaan yang normal, saudara terkasih. Karena istri saya masih mengalami hal yang sama seperti waktu anak saya kedua, yaitu darah tinggi, saudara terkasih. Sehingga anak saya harus dilahirkan umur 7 bulan, saudara. Saudaraku terkasih, jadi waktu itu kejadiannya adalah istri saya itu darah tinggi sehingga plasentanya rusak, saudara terkasih ya. Jadi saluran makanan dari ibu ke anak itu rusak. Sehingga anak saya tidak bertumbuh dengan baik. Jadi sudah 7 bulan tapi beratnya masih kurang, saudaraku terkasih. Dan bukan itu saja, karena plasentanya rusak, nutrisi tidak masuk, akhirnya anak saya pun, saudaraku terkasih, pipisnya kurang di dalam perut. Karena pipisnya kurang, akhirnya air ketubannya juga habis, saudaraku terkasih. Sehingga hari itu dokter memutuskan, saudaraku terkasih, bahwa harus dioperasi dan harus dikeluarkan dari dalam perut, saudara terkasih. Lalu saudaraku terkasih, dokter berkata bahwa proses mengeluarkan itu sebetulnya saudaraku terkasih bukan tanpa risiko karena umurnya masih terlalu kecil dan badannya juga masih terlalu ringan, saudaraku. Bahkan organ-organ tubuh bagian dalamnya pun pastinya belum sempurna kematangannya. Lalu tetapi karena dokter bilang daripada dia di dalam terus, kalau dia di dalam terus tetap sama saja. Karena dia tidak dapat nutrisi yang baik, dokter cuman khawatir kejadian seperti sebelumnya akan terjadi lagi, saudara. Jadi dokter putuskan bagaimana kalau kita usahakan dikembangbiakkan di luar saja. Oh, dikembangbiakkan namanya itu ya. Maksudnya dibesarkan di dalam nicu, saudara terkasih, di dalam tabung. Akhirnya dokter bilang sama saya seperti begitu, saya ambil keputusan, saya bicara sama istri, lalu ambil keputusan, kami setuju, saudara. Kenapa saudaraku terkasih? Karena melihat kondisinya, karena dokter yang lebih tahu keadaannya, saudara. Akhirnya ambil keputusan, saya tanda tanganin semua surat, saudara terkasih, supaya anak saya dilahirkan.
Tetapi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya kami berpikir ada banyak hal, ada banyak persoalan yang akan kami hadapi nanti, saudara terkasih. Yang pertama, ya kita semua tahu saudara, kalau sudah bicara tentang anak bayi prematur, apalagi ini beratnya waktu dilahirkan tidak sampai 1 kilo, saudaraku terkasih ya. Beratnya hanya 925 gram, saudara. Dilahirkan ini resikonya banyak sekali dan rentan sekali terhadap penyakit, saudara kasih. Itu adalah resiko pertama dan dokter pun tidak pernah berjanji bahwa dia akan memberikan kebaikan, keselamatan, kehidupan bagi anak saya, saudara. Dokter bilang, Bapak banyak-banyak doa saja, kami cuma berusaha, Tuhan yang kasih kesehatan dan kesembuhan. Kami tidak bisa janji apa-apa, tapi kami akan berusaha yang terbaik, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ya kita juga berharap berserah pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami pikirkan adalah saudaraku terkasih, ya kalau sudah bicara tentang anak lahir prematur, apalagi ini lahir prematur yang jauh dari jauh dari sempurna, saudara terkasih, maka dia harus dimasukkan ke ruangan NICU. Semua kita tahu saudara terkasih, kalau sudah bicara ruang NICU biayanya enggak kira-kira, saudara ya. Itu bisa 5 sampai 15 juta per hari, saudara terkasih. Harus disediakan untuk biaya dia di ruangan NICU. Lalu saya bilang sama istri saya, ya sudahlah kita berdoa. Semua kan kita tahu sekarang masa pandemi, saudara kasih. Sekarang ini bulan Oktober, kemarin kejadian bulan September, saudara. Pandemi sudah mulai dari bulan Maret, dan mulai dari bulan Maret kita sudah tidak punya pemasukan apa-apa, saudara. Semua persediaan sudah dikeluarin sedikit-sedikit, lumbung sudah mulai dibuka. Karung-karung beras, sudah dikasih ya, karung-karung harta berkat sudah mulai dibuka semua sudah mulai dikeluarin. Tiba-tiba keadaan seperti begini, saudara, yang butuh banyak biaya, luar biasa besarnya, saudara kasih. Tapi tapi kami percaya dan saya berkata kepada istri kita tetap berdoa dan berharap sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan luar biasa. Akhirnya saya tanda tanganin semua, saudara kasih, saya siap. Di pikiran saya, kalaupun nanti harus bayar segitu besar, enggak apa-apa. Apa yang bisa dijual, saudara kasih ya. Kalau perlu jual mobil, rumah, kalau perlu jual, yang penting jangan jual diri, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, harta bisa dicari, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya tanda tangan semua. Yang penting anak saya yang ini selamat, saudara. Supaya jangan kayak dulu lagi kita selesai operasi pulang enggak bawa anak, saudara kasih ya. Kali ini harus bawa anak, saudara kasih. Lalu akhirnya saya tanda tangan, operasi dilaksanakan. Kami berdoa terus, Tuhan tolong. Sebelum operasi saya berdoa, tumpang tangan sama istri, tumpang tangan sama anak saya. Lalu masuk ruang operasi, saudara kasih. Saya percaya Tuhan, walaupun tidak ada tanda-tanda bahwa saya akan menerima pengharapan. Keadaan mungkin kritis, tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Saudaraku terkasih, lalu selesai operasi enggak lama, saudara, saya dipanggil, ini anak Bapak, coba dicek dulu, saudara kasih. Jangan lama-lama karena dia enggak boleh lama-lama di luar. Lalu saya lihat, saudara kasih, anak saya masih geliat, langsung dimasukin lagi tabung, dibawa pergi, saudara. Dan sampai hari itu, saya lihat cuman hari itu, sampai sekarang dari hari itu enggak pernah boleh lihat lagi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu istri saya masih di dalam nunggu pemulihan lama, saudara kasih. Saya berdoa terus, lalu keluar istri saya, oh sehat, puji Tuhan, saudara kasih. Selesai istri saya sehat, anak saya juga saya lihat sudah dibawa ke ruang NICU sehat, saudara kasih. Saya pikir dalam hati, doa pergumulan pertama terjawab, saudara kasih ya. Tinggal pergumulan kedua biayanya, saudara kasih toh. Saya berdoa terus sama Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Lalu saya tanya sama dokternya, dok gimana anak saya? Ya anak Bapak nanti saja, tunggu aja. Tunggu waktu keluar nanti. Tapi dalam hati saya percaya, saudara kasih. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan tunjukkan kuasanya yang luar biasa. Amin. Orang yang percaya pada Tuhan tetap berharap sekalipun tidak ada tanda-tanda. Yang ketiga, orang yang percaya pada Allah tetap memancarkan sukacita. Saudara lihat saja orang yang kalau sukacita wajahnya susah sukacita, biasanya matinya cepat. Saudara kasih, betul ya? Kalau dia nggak mati karena apa-apa, dia matiin diri sendiri biasanya, saudara. Coba saudara perhatiin, orang kalau sudah sukacitanya hilang, saudara kasih, putus asa biasanya. Makanya saudaraku terkasih, berusaha sukacita saja. Senyum, yang penting jangan senyum terus, saudara kasih. Ntar kok senyum terus dikira orang gila lagi, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, sukacita saja, sukacita. Orang kalau sukacita kekuatannya nambah. Orang kalau gembira, firman Tuhan bilang hidupnya pun sehat. Ini zaman COVID seperti begini. Dengar nih, saya kasih tahu saudara. Supaya imunmu kuat, tetaplah sukacita. Senyumlah, sukacitalah, semangatlah. Itu tanda-tanda orang percaya. Kalau orang sukacita, ada titik terang di depan. Saudara kasih tahu.
Saudaraku terkasih, itu tanda orang percaya. Yang keempat, orang yang percaya itu dia tidak kecewa dan menyalahkan siapapun atas apapun yang ia alami hari-hari ini. Orang kalau tidak percaya sama Tuhan, punya masalah dikit, orang disalahin. Gara-gara dia itu. Coba kalau dia minjamin gua kemarin uang, pasti gua nggak banyak begini permasalahannya. Emang siapa lo? Saudara, harus dipinjamin uang. Orang lu yang berutang, masa kita yang bayarin? Saudaraku terkasih, yang orang yang percaya itu, dia tidak salahin orang lain. Dia tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Amin. Itu orang percaya. Makanya saudaraku terkasih, dengar firman Tuhan bilang, supaya kau terima jawaban doamu, jangan sedikit pun bimbang, jangan sedikit pun ragu, tapi kau harus penuh dengan kepercayaan. Saudara lihat Yakobus 1 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan bilang begini. Hendaklah ia memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, katanya. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Perhatikan kalimat terakhir ini dahsyat. Orang yang demikian, firman Tuhan bilang, janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hari ini kalau kau berdoa, tapi hatimu masih banyak keraguannya, bimbang, takut, khawatir, saudara kasih. Saudara dengar, udah mending kau gak usah berdoa, saudara kasih. Kenapa? Karena sia-sia ternyata kata firman Tuhan. Kalau kau berdoa, sekali berdoa, yuk fokus sama Tuhan. Percaya penuh. Jangan takut. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Biar Tuhan yang jawab doamu. Amin. Saudaraku terkasih, karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah kita yang dahsyat. Yang tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara terkasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa, terakhir harus kencang. Amin. Supaya yang nonton firman Tuhan sambil di atas tempat tidur, di atas bantal, saudara kasih ya. Ditambah dengan dinginnya AC yang begitu menyejukkan. Dan membawa kita kepada ketenangan, saudara kasih toh. Saudaraku terkasih, dan membuat beratnya mata, saudara kasih ya. Itu tidak lagi mengganggu ketika mereka mendengar terakhir, saudara kasih toh. Langsung dicelikkan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, yang terakhir, perhatikan baik-baik, saudara. Yang sudah bangun, perhatikan ini baik-baik. Yang ketiga, yang harus kau miliki dalam hidupmu, supaya doamu mengubah kehidupanmu. Firman Tuhan bilang, Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Lalu firman Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang terakhir firman Tuhan bilang, kalau kau punya masalah, beban berat, letih lesu, datang sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberi kelegaan kepadamu. Ini bicara tentang apa? Saudara dengar yang ketiga. Doa yang sanggup merubah segala-galanya adalah doa yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Mempercayakan hidup pada Tuhan itu maksudnya adalah mempercayakan kehidupannya karena dia percaya bahwa pertolongannya hanya datang dari Tuhan saja. Saudara perhatikan, orang yang sungguh-sungguh berani mempercayakan kehidupannya pada Tuhan adalah orang yang mengerti bahwa jawaban doa yang terbaik itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kekuatan atau kehebatan kita. Orang begini akan dapat jawaban doanya. Tapi kalau kau masih lebih mengandalkan doamu, mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan keahlianmu, mengandalkan kebisaanmu, saya mau kasih tahu saudara dengar baik, kau tidak akan mendapat jawaban doamu. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari ini sekalipun kau mengandalkan dirimu karena kau rasa kau hebat, kau pintar, saudaraku dengar, kau akan capek-capekin diri saja. Hari ini kau harus berani betul-betul fokus menyerahkan hidupmu pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Doa tidak pernah mengubah keadaanmu selama engkau mempercayakan hidupmu, selama engkau mempercayakan keadaanmu pada kekuatanmu. Tapi doa akan mengubah keadaanmu ketika engkau mempercayakan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan engkau percaya Tuhan sanggup mengubahnya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dalam Mazmur 121.
ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata begini, saudara terkasih. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan, saudara terkasih. Hari ini kau yang punya persoalan, pergumulan dalam hidupmu, mungkin kau sudah lihat keluar, lihat berharap sama orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah, orang-orang yang kau pikir sanggup tolong engkau. Saudaraku terkasih, tidak apa-apa, sudah terlanjur saudara terkasih. Tapi hari ini dengar, mari kembali mengerti dengan baik. Siapapun yang kau datangin saudara terkasih, kau harus berani menaruh kepercayaan bahwa pertolongan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan saja. Bukan dari orang-orang lain. Bukan dari orang-orang yang hebat yang kau anggap dalam hidupmu. Jadi untuk itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Engkau harus menaruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan penutup saudara kasih yang harus terus kau ingat dalam hidupmu. Ingat, hafal, taruh dalam hidupmu. Apa itu saudara terkasih? Singkat saja ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang di rumah mari buka Alkitab kita baca sama-sama. Saudara terkasih ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Cuman 2 kata saja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama-sama katakan. Tetaplah berdoa. Ini firman Tuhan yang dirindukannya dalam hidup kita. Kau harus tetap berdoa. Apapun kondisimu. Masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak, atau berkat yang banyak, saudara kasih. Saudara dengar ayat ini tidak boleh lepas. Kau harus tetap berdoa kepada Allah. Sebab Tuhanlah yang menolong engkau dan mengubah keadaanmu menjadi seperti yang Dia mau. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita kemanapun kita berada. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudaraku terkasih. Kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan kami percaya di dalam tangan Tuhan kami akan mendapat jawaban doa yang dahsyat. Jawaban doa yang luar biasa yang mengubah kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkaryalah penuh dalam hidup kami ya Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan, persoalan, permasalahan kami dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang mereka memiliki masalah sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa doa terjadi dalam hidup mereka. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Yang punya masalah ekonomi, hamba berdoa dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil dan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memberkati anak-anak-Mu, bahkan keluarga mereka yang punya masalah. Tuhan pulihkan dalam kasih-Mu. Dan biarlah anak-anak-Mu diberkati Tuhan luar biasa. Dan kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur dan berterima kasih buat lawatan Tuhan yang indah dan luar biasa pada hari ini. Di tengah-tengah masa pandemi yang masih terus berkecamuk dan juga segala kegalauan, kekhawatiran kita, maka firman Tuhan malam ini betul-betul memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru buat kita semua. Baru saja kita tadi diberkati dengan sabda Tuhan dengan judul yang luar biasa, yaitu doa mengubah segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ada 2 ayat yang luar biasa yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu pertama dari Yakobus 5 ayat yang ke-16b, berbunyi begini saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Firman Tuhan juga dalam Efesus 3 ayat 20. Dikatakan begini saudaraku. Bagi Dialah yang dapat melakukan dengan lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana
kita harus berdoa supaya doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Kita catat pada hari ini beberapa poin yang penting. Yang pertama yaitu miliki hidup yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kita harus minta kepada Tuhan dengan sepenuh-penuh kepercayaan kita. Yang ketiga, tetaplah bersuka cita, saudaraku. Dan yang keempat, jangan kecewa dan kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Yang kelima, Tuhan mau saudara dan saya jangan pernah bimbang, jangan ragu-ragu. Dan yang terakhir, yang keenam, satu pesan yang sangat padat dan singkat tapi jelas, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 berbunyi begini, tetaplah berdoa. Haleluya. Itulah saudaraku inti daripada firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak MTH yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan beritahu bahwa pada minggu depan, yaitu tanggal 1 November 2020, kita masih tetap mengadakan ibadah online seperti hari ini jam 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Nathanael STH MA. Puji Tuhan. Dan jangan lupa minggu depan juga ada acara perjamuan kudus. Itulah yang menjadi pengumuman dan mohon perhatiannya, saudaraku. Dan mari saudara, pada hari ini kita sudah diberkati dengan ibadah online, diberkati dengan firman Tuhan, dan kita akan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan kepada kami ya Bapa, Allah Bapa yang ada dalam surga. Terima kasih Tuhan buat lawatan yang indah dan sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel untuk kami semua, jemaat-Mu GBI Muara Karang yang Kau kasihi. Bahkan siapapun yang pada hari ini mendengarkan firman-Mu ya Allah, kami semuanya boleh dikuatkan ya Tuhan. Bagaimana supaya kami bisa kuat, dan juga segala doa permohonan kami supaya Engkau jawab Tuhan. Kami percaya doa kami kepadamu akan mengubah segala-galanya menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak, haleluya. Berkati hamba-Mu Pak Samuel yang sudah memberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dan juga Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang hadir, dan juga semua orang-orang yang kebetulan mendengar ibadah online pada hari ini. Tidak ada satupun yang luput daripada berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tidak pernah jemu untuk terus berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat Pak Jokowi Dodo dan juga wakilnya Tuhan, dan juga semua aparat pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Engkau berikan hikmat, akal budi kepada mereka sekalian. Mereka boleh mengambil keputusan yang tepat ya Bapak, untuk terus memimpin negara ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami terus berdoa, kami terus mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu, pengampunan dan pemulihan yang daripada Tuhan, supaya badai penyakit corona bisa segera berlalu, bukan hanya di bumi Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya Bapak. Boleh terbebas daripada penyakit yang berbahaya ini semata-mata karena pertolongan, karena belas kasihan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh rakyat Indonesia dan juga semua manusia di dunia ini. Engkau ampuni ya Bapa. Dan kami percaya sebagaimana janji-Mu, pemulihan akan terjadi pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Pada hari ini dengan penuh ucapan syukur
kami boleh naikkan segala doa, permohonan, dan terima kasih kami hanya di dalam satu nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, marilah pada saat ini kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang indah dari Bapa kita di surga dan belas kasihan dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya dan yang terus diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.